Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Purnamasari, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Di sini saya akan melakukan praktikum dengan judul bidang miring. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui prinsip kerja bidang miring, yang kedua, menentukan keuntungan mekanis bidang miring, yang ketiga, menjelaskan keuntungan dan kerugian penggunaan bidang miring, dan yang keempat, menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pada usaha pada bidang miring. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu yang pertama, kit bidang miring, 2 buah balok kayu sebagai beban 1 dan beban 2, busur derajat, neraca pegas, penggaris, dan timbangan. Langkah pertama yang dilakukan yaitu menimbang kedua beban dan mencatat hasil pengamatan di lembar pengamatan. Yang pertama, beban 1. Setelah ditimbang, berat beban 1 yaitu sebesar 100 gram. Kemudian ditulis pada lembar pengamatan. Kemudian beban 2. Beban 2 beratnya sebesar 150 gram. Kemudian kita timbang kedua beban secara bersamaan dan hasilnya sebesar 250 gram. Kemudian kita akan mengukur tinggi, panjang lintasan, dan besar sudut kit bidang miring dengan 3 jenis 3 ketinggian yang berbeda. Untuk ketinggian yang pertama, tinggi kit bidang miring yaitu 20 cm. Dan panjang lintasan kit bidang miring yang pertama yaitu 54 cm. Besar sudut ketinggian kit yang pertama yaitu 30 derajat. Kemudian dengan ketinggian yang kedua, tinggi kit bidang miring yang kedua yaitu 23 cm. Panjang lintasannya 54 cm. Dan besar sudutnya yaitu 35 derajat. Selanjutnya ketinggian yang ketiga. Ketinggian kit yang ketiga yaitu 34 cm.
panjang lintasannya 54 cm. Dan besar dengan ketinggian yang ketiga yaitu 45 derajat. Langkah selanjutnya yaitu kita mengaitkan beban 1 dengan neraca pegas buatan yang terbuat dari karet. Kemudian kita mengangkat beban 1 tanpa melewati bidang miring dan mencatat panjang skala neraca buatan dengan penggaris dan mencatat pada hasil pengamatan. Panjang karet pada beban 1 yang tanpa melewati bidang miring yaitu sebesar 8 cm. Kemudian kita ukur beban 1 dengan melewati bidang miring. Panjang karet beban 1 yang melewati bidang miring yaitu sebesar 7,5 cm. Kemudian kita mengaitkan beban 2 pada neraca pegas. Kemudian mengangkat beban 2 tanpa melewati bidang miring dengan ketinggian tertentu. Lalu ukur panjang karet beban 2 tanpa melewati bidang miring. Panjang karet beban 2 tanpa melewati bidang miring yaitu sebesar 8,5 cm. Kemudian kita mengangkat beban 2 dan melewati bidang miring. Kemudian kita mengaitkan kedua beban 1 dan beban 2 pada neraca pegas. Kemudian mengangkat kedua beban pada ketinggian tertentu tanpa melewati bidang miring. Panjang karet kedua beban 1 dan beban 2 tanpa melewati bidang miring yaitu 10 cm. Kemudian kita angkat kedua beban dengan melewati bidang miring.
Panjang karet kedua beban 1 dan beban 2 melewati bidang miring yaitu sebesar 9 cm. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada ketinggian yang kedua. Yang pertama, kita mengangkat beban 1 pada neraca pegas. Kemudian mengangkat pada ketinggian tertentu tanpa melewati kip bidang miring. Panjang karet pada ketinggian yang kedua tanpa melewati bidang miring yaitu sebesar 8 cm. Kemudian angkat beban 1 melewati bidang miring. Panjang karet beban 1 pada ketinggian yang kedua yang melewati bidang miring yaitu sebesar 7,5 cm. Kemudian lakukan kembali pada beban yang kedua. Yang pertama, angkat beban 2 pada ketinggian tertentu tanpa melewati bidang miring. Panjang karet beban 2 tanpa melewati bidang miring yaitu sebesar 8,5 cm. Kemudian angkat beban 2 melewati bidang miring. Panjang karet beban 2 yang melewati bidang miring yaitu sebesar 7,5 cm. 7,5 cm. Kemudian kita kaitkan kedua beban pada neraca pegas. Dan mengangkat kedua beban tanpa melewati kip bidang miring. Panjang karet beban 2 pada ketinggian kedua ini yaitu sebesar 10 cm. Kemudian angkat kedua beban dengan melewati bidang miring. Panjang karet kedua beban yang melewati bidang miring yaitu sebesar 8,7 cm. Kemudian kita lakukan pada ketinggian yang ketiga. Yang pertama, kita kaitkan beban 1 pada neraca pegas. Lalu kita mengangkat beban 1 pada ketinggian tertentu tanpa melewati bidang miring.
melewati bidang miring. Kemudian kita kaitkan beban 2 pada neraca pegas. Setelah itu kita angkat beban 2 pada ketinggian tertentu tanpa melewati bidang miring. Panjang karet beban 2 pada ketinggian yang ketiga ini tanpa melewati bidang miring yaitu sebesar 8 cm. Kemudian kita angkat beban 2 melewati bidang miring. Setelah itu kita kaitkan kedua beban 1 dan beban 2 pada neraca pegas. Setelah itu kita angkat kedua beban tanpa melewati bidang miring. Kemudian kita angkat kedua beban dengan melewati bidang miring. Sekian praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.